Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini jujur saya sangat excited banget nih, karena kita akan unboxing HP yang dulu sempat laris banget di pasar offline, bahkan sering kehabisan stok. Karena desain dan spesifikasi yang cukup oke di kelas harganya pada masa itu. Jadi bisa dibilang ini tuh salah satu HP yang legend banget dari Oppo. Ini adalah Oppo A53 yang rilis lagi di tahun 2021. Iya sih, saya tahu ini bukan HP terbaru memang, karena HP ini sudah sempat discontinue dan diganti dengan Oppo A54 yang lebih terbaru. Tapi tiba-tiba si Oppo A53 ini muncul lagi di pasaran dengan harga dan kapasitas yang baru. 4/128GB dijual dengan harga 2,7 juta. Jujur agak unik sih, karena sebenarnya di segmen harga segini ada Oppo A54 4/128GB juga yang dijual dengan harga sama 2,7 juta. Jadi agak aneh sebenarnya. Nggak tahu ini emang strategi dari Oppo atau bagaimana. Tapi ya sudahlah, sekarang kita fokus aja ke HP-nya. Kira-kira ada hal baru dan menarik apa yang ditawarkan Oppo A53 ini? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box seperti biasa, di sini ada kotak pembatas yang berisi buku panduan singkat, kartu garansi, softcase bening original Oppo, dan SIM ejector mungil. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Oppo A53 yang memiliki 4 selling point. 90Hz Neo display, 18W flash charge, 16MP AI selfie, dan baterai sebesar 5000 mAh. Lalu di bagian paling bawah ada satu set charger dengan kecepatan 18W dan kabel yang sudah menggunakan USB Type-C. Enaknya beli Oppo ya begini, dari dalam box sudah ada semua. Hal sepele seperti softcase dan anti-gores bawaan sudah terpasang dengan rapi. Jadi lumayan banget, nggak usah beli lagi proteksi tambahan. Dan inilah dia unit utama dari Oppo A53. Warna yang saya pegang saat ini adalah varian warna hitam. Dan setelah saya perhatikan secara seksama, ternyata untuk keseluruhan desain dan bodi masih sama saja dengan yang dulu. Tidak ada bedanya sama sekali. Masih tetap terlihat mewah dan gagah. Cover belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy. Di bagian belakang ada framing kamera kotak yang menampung 3 lensa, sensor sidik jari atau fingerprint, dan logo Oppo. Di bagian sebelah kanan cuma ada tombol power. Di bagian sebelah kiri ada tombol volume dan slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Dan di bagian bawah ada jack audio, lubang mikrofon, port charger yang sudah Type-C, dan lubang grill speaker yang sudah mendukung dual speaker stereo. Tidak cukup di situ aja, untuk tamak depan atau layar ternyata juga masih sama. Sudah menggunakan konsep layar punch hole display. Memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel. Menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate support hingga 90Hz. Poin ini merupakan salah satu kenapa dulu HP ini paling banyak dibeli konsumen. Karena desainnya cakep, layar punch hole display, dan juga sudah didukung dengan refresh rate hingga 90Hz. Geser ke bagian spesifikasi dan performa, di sini yang sedikit bikin beda terletak pada varian kapasitasnya saja, 4/128GB. Untuk chipsetnya ternyata juga masih sama, menggunakan Snapdragon 460 octa-core 11 nanometer. Memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging sudah 18W. Untuk sensor kamu nggak usah khawatir karena sensor yang disediakan tergolong lengkap. Sensor penting seperti magnet dan giroskop juga sudah ada. Dan ternyata nggak cukup sampai di sini aja. Untuk urusan UI-nya, HP ini juga masih sama seperti yang dulu. Berjalan di Android 10 basis ColorOS 7.2. Jujur sejauh ini saya belum menemukan hal yang baru dan spesial di sini. Semua benar-benar masih sama saja dengan yang dulu. Untuk performa gamingnya, di sini saya coba buat bermain PUBG Mobile. Oppo A53 dapat di setting grafik smooth high dan balance medium aja. Yang saya rasakan saat gameplay sudah cukup oke. Grafiknya bagus, performa juga berasa lancar walaupun tidak yang ngebut-ngebut banget. Yang sedikit disayangkan, respon giroskopnya berasa lambat menurut saya. Enggak yang gercep banget. Tapi walaupun demikian masih cukup oke kok untuk dimainin di HP ini. Di sini yang perlu kamu tahu, HP ini akan kurang cocok buat kamu yang maniak main game. Karena chipset yang digunakan tergolong kurang powerful. Cocoknya lebih ke pemakaian yang kasual dan santai aja. Ini kalau dari apa yang saya rasakan. Atau mungkin kalau kebetulan kamu lagi pakai HP ini, kamu bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan lihat ke sektor kameranya.
Kira-kira ada hal baru atau tidak di sini? Dan ternyata lagi-lagi masih sama saja. Di sini Oppo A53 menggunakan setup triple kamera. Ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Untuk fitur kamera yang ditawarkan selain foto dan video, di sini masih ada foto potret, foto makro, selang waktu, mode pakar, foto panorama, stiker, dan Google Lens. Sayangnya fitur penting seperti foto bawah malam dan video slow motion belum ada di sini. Dan yang perlu diingat, untuk perekaman videonya Oppo A53 juga belum dilengkapi dengan ACE atau Ultra Stabil Video. Untuk hasil jepretan kameranya sebagus apa, kamu bisa nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau dari apa yang saya lihat sih masih sama saja dengan yang dulu. Untuk jepretan kamera belakangnya sudah terlihat bagus dengan komposisi warna yang cukup oke. Masih bisa banget diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 16 megapiksel, HP ini bisa banget diandalkan untuk kebutuhan selfie. Warnanya masih dapat dan terlihat kontras. Cocok banget buat kamu yang doyan selfie. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Oppo A53. Ini diodor ya dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya Oppo A53 ini cuma mentok sampai ukuran 1080 saja di 30 frame per second. Dan di sini belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Jadi kalau misalnya buat jalan dia akan seperti ini. Oke, dan ini kalau misalnya kita arahkan ke warna langit, ini lagi cantik banget langitnya. Oke, silahkan kamu koreksi saja oke atau tidak. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya menggunakan Oppo A53. Ini juga sama ya, diodor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Silakan kamu nilai untuk warna kulitnya seperti apa, warna baju, oke, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau yang saya lihat untuk kamera itu benar-benar sama aja dengan seri yang dulu, nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan sampai fiturnya pun juga sama. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur saya nggak ngerti apa maksud dan tujuan Oppo menghadirkan lagi tipe A53 ini. Karena setelah kita cari tahu, benar-benar masih sama semua dengan keluaran yang lama. Tidak ada yang upgrade atau hal baru di sini. Padahal saya mengira bakal akan ada yang update, entah itu chipset atau minimal UI-nya. Tapi ternyata tidak demikian. Emang sih, dulu HP ini laris banget. Tapi alangkah baiknya kalau dihadirkan lagi tipe ini, setidaknya ada sedikit sesuatu yang dibikin lebih fresh lah, supaya meningkatkan minat beli konsumen. Apalagi sekarang banyak banget HP 2 jutaan yang punya spesifikasi lebih bagus dan gahar dari ini. Kalau seperti ini sama saja HP sudah tahun lalu tapi kamu beli di tahun 2021. Tapi ini cuma pendapat pribadi aja sih, karena mau bagaimanapun dari apa yang saya rasakan selama pengujian, HP ini sudah cukup oke di kelas harganya. Desainnya cakep, display oke, performa lumayan, dan kameranya bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Baliknya tetap tergantung kamu aja, suka atau tidak dan mau beli atau tidak. Atau mungkin malah mending ke merek lain aja, yang punya spesifikasi lebih gahar dan lebih terbaru pastinya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.